Nah, apa itu angka indeks? Itu nanti akan saya terangkan. Next. Nah, angka indeks ini digunakan untuk membandingkan suatu nilai ya, biasanya harga atau kuantitas dari tahun ke tahun ya. Satuannya persen ya, tetapi biasanya dihilangkan. Jadi kalau misalnya angka indeks 120 itu maksudnya adalah 120%. Kemudian angka indeks ya, itu ada indeks harga dan indeks kuantitas. Ini yang di buku baru seperti ini, tapi kalau di buku yang lama angka indeks itu aja. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan pelajari indeks harga ya. Jadi kan ada dua tadi, indeks harga dan indeks kuantitas. Ini sebenarnya hampir sama, jadi nggak tahu kalau di buku ini kok dipisahkan. Sebenarnya hampir sama, rumusnya juga gitu. Nah, untuk pertama kita indeks harga tidak tertimbang. Maksudnya tidak tertimbang, jadi kalau nanti ada indeks harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Kalau tidak tertimbang itu berarti tidak ada kuantitas. Kalau tertimbang itu nanti dalam perhitungannya akan ada kuantitas ya, akan ada banyak. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau yang tertimbang maksudnya ada ya, tertimbang itu timbang ya, timbang itu kan ada biasanya berat ya, kita mengenal berat. Nah, beratnya itu adalah kuantitas. Nah, rumusnya itu pokoknya diingat aja. Jadi indeks harga itu adalah PN. PN itu harga pada tahun ke N. Ini adalah harga tahun ke N ini adalah harga pada apa ya, pokok dasar, harga pada periode dasar. Kalau di buku harga pada periode dasar, harga pada periode dasar. Nah, maksudnya periode dasar ini adalah harga yang pada saat misalnya perekonomian stabil ya. Nah, biasanya kalau ada 2 tahun itu biasanya yang dijadikan biasanya ya, tapi nggak mesti biasanya. Jadi kalau nanti ada soal yang lupa memberikan harga periode dasarnya pada periode berapa, itu P0-nya itu anggap aja tahun yang sebelumnya ya. Jadi kalau ada 2 tahun berarti tahun yang lebih lama. Nah, ini di sini ada sigma, masih ingat kan? Sigma itu adalah penjumlahan dari PN, harga-harga itu dibagi penjumlahan harga dasar dikalikan 100 ya. Langsung aja ke contoh. Jadi ini yang agregatif sederhana. Agregatif itu apa namanya? Penjumlahan langsung ya. Jadi misalnya di sini periode dasar dipilih saat perekonomian stabil, misalnya tahun 2009. Ya, ini ada 2 tahun, 2009 dan 2010. Beras ya, beras pada tahun 2009 6.000, tahun 2010 adalah 7.000 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ditanya berapa indeks agregatif sederhana ya, indeks agregatif sederhananya berapa. Nah, rumusnya kan tadi apa? Sigma PN sigma P0. Ini maksudnya apa? Jadi harga pada saat N-nya ini adalah 2010 ya. Ini periode dasarnya adalah 2009, berarti ini adalah P0 ya. Jadi beras itu PN-nya berapa? Misalnya 7.000 ditambah dengan 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 . 25.000 .
ditambah dan seterusnya sampai ikan asin 15.000. Nah, ini ikan sigma itu berarti jumlah semua dibagi dengan semua jumlah pada tahun dasarnya, berarti 6.000, 20 dan seterusnya sampai ikan asin 13.000. Ya. Ini sama dengan, nah itu di sini kan sudah dijumlahkan 69.000 dibagi dengan 58.000. Ya. Ketemu berapa ini? 69 bagi 58.000 itu akan ketemu 1,18, tapi dikalikan 100 ya. Itu ini tuh sama aja dengan 118%, cuman persennya dihilangi. Jadi ini ketemu 118,97. Nah, ini adalah indeks agregatif sederhananya. Ya, mudah saja ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, kalau di buku itu, jadi harga pada tahun 2010 itu lebih tinggi 18,97% dibandingkan tahun 2009 ya. Lebih banyak 18 ya. Jadi ini kan berarti itu apa? Dikurangi dari 100% dari harga dasarnya. Atau terjadi inflasi 18,97. Jadi dari sini kesimpulan bahwa kalau berapa inflasinya, ya saya kurangi aja 100. Di sini berarti ada inflasi 18,97%. Ada kenaikan harga 18,97% dari tahun dasar. Ya. Lanjutkan. Masih gampang-gampang saja dan seterusnya gampang ini. Lah terus ini ada indeks harga tidak tertimbang dengan metode rata-rata dari angka relatif. Jadi dicari angka relatifnya. Angka relatif itu adalah PN, jadi harga pada tahun ke N dibagi tahun ke 0 tiap-tiap barang. Ini tiap barang. Bedanya dengan yang tadi, yang dengan agregatif tadi, semua dijumlahkan kemudian dibagi dengan semua dijumlahkan pada tahun yang ke 0, pada tahun dasarnya. Tapi kalau ini dibagi dulu, dicari angka relatifnya, kemudian dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan K. K ini banyak macam barang. Ya, kenapa? Karena rata-rata, ya kan masih ingat ya, rata-rata itu apa? Rata-rata itu semua dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya. Ya. Misalnya ini saya ambil contoh dari buku beras, contoh yang tadi ya. Beras 6.000 tahun 2010 adalah 7.000. Ini dicari satu-satu. Ya. Berarti beras itu 116,67. Ya, 7.000 bagi 6.000. Ini adalah 125. Didapat dari mana? 25 bagi 20.000 ya. Itu sama dengan 125. Tapi kalikan 100, jangan lupa. Gula pasir 12.000 dibagi 10.000. Telur ayam 10.000 bagi 9.000 dan seterusnya. Dijumlahkan. Ternyata adalah 58,05% ya. Jumlahkan. Tetapi apa? Barangnya ada 5. Berarti indeks indeks angka relatifnya adalah ini 588,05 dibagi dengan 5. 5 dapat dari mana? Ya, ada 5 jenang. Beras, daging ayam, gula, telur ayam dan ikan asin. Ini 5 barang. Berarti kalau seperti ini
menggunakan rata-rata angka relatif dari indeks barang yang tidak tertimbang, itu terjadi inflasi 17,61%. Ya. Kalau dengan metode yang apa tadi? Yang agregatif, inflasinya adalah 18,97%, ya. Ada selisih. Yang ini adalah 17,61%. Ya, masih gampang. Nah, ini ada contoh lagi, indeks angka relatif, ya. Kalau ini saya ambil dari buku tahun lalu, ya, buku yang lama. Untuk mengetahui perubahan harga ikan segar di sebuah pasar di Semarang, kita gunakan angka indeks relatif. Angka indeks relatif. Bila harga beras tahun 1983 ini jadi pada tahun 1980, waduh, ini zaman saya TK ini, 1200 ya, 1981 1230, 1982 1250 dan seterusnya. Tidak tahu tahun sekarang berapa ya berasnya per kilo ini. Dan digunakan tahun dasar adalah 1980. Jadi ini adalah tahun dasarnya. Nah, berapa indeks relatif pada setiap tahunnya? Berarti yang jelas kalau kita mulai 1980 ya berarti ini 100%. Kenapa? Ya harganya sama dengan indeks. Berarti ini P0-nya adalah berapa? 1200. Sehingga di sini PN per P0 1200 bagi 1200 sama dengan 100. 1230 bagi 1200 102,5 dan seterusnya. Ini adalah harga indeks relatif beras pada tahun 1980 sampai 83, ya. Kemudian ini nggak perlu ini. Ini kok hasilnya pecah gini ya. Sebentar, ini kok lain ini. Sebentar. Kok lain dengan yang